Selamat pagi, salam bergembira, tapi tidak lupa ngopi dulu guys. Kopinya nikmat sekali. Bersama News Aku di Prabowo Gibran. Hari ini kita akan mengulas 5 hari Prabowo Gibran setelah pelantikan tanggal 20 Oktober 2024. Di dalam pelantikan di Komplek Senayan, Gedung Parlemen di Gedung Nusantara, pelantikan tersebut dihadiri oleh beberapa tamu negara yang ingin menyaksikan Presiden Indonesia yang baru, Prabowo Gibran, dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, baik secara langsung maupun yang mengikutinya lewat media televisi, medsos, dan lain-lain. Jadi saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kehadiran utusan-utusan negara tetangga dan utusan-utusan internasional lainnya tentu karena melihat Indonesia adalah sebuah bangsa yang sangat besar, di mana bangsa kita ini adalah bangsa dengan luas wilayah, sumber daya alam yang kaya, dan penduduk yang besar, 280 juta, ya tentu ini akan menjadi perhatian masyarakat internasional. Ya tentu mengharuskan seorang pemimpin itu harus menjadi kuat, harus menjadi hebat. Ya di sini sebagai presiden, Prabowo is the best. Gibran memang top. Pada tanggal 21 dilakukan acara melantik menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Tidak lepas dari hari yang sama, Presiden juga menerima beberapa tamu negara dan dijamu makan siang di Istana Wapres. Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo dan Wakil Presiden China Han Zheng. Jadi dalam rangka membangun kemitraan strategis, kemitraan yang berhubungan dengan penguatan kedua negara, di sini khususnya dengan Perdana Menteri Korea Selatan dibawa juga gerbong bisnis dan pengusahanya untuk memperkuat faktor daripada hilirisasi yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi, termasuk diajak berkunjung ke ibu kota Nusantara, termasuk kerjasama sumber daya alam, termasuk melakukan bagaimana penguatan kerjasama. Pada tanggal 22, Prabowo melantik staf khusus, utusan khusus, dan penasehat khusus maupun kepala badan lainnya. Dan Gibran untuk mengimbangi apa yang menjadi kebijakan-kebijakan strategis Prabowo di antara pelantikan, melakukan uji coba makan gratis bergizi di SMA 73 Jakarta. Dan makan siang gratis bergizi ini ya tentu ini akan menjadi kebijakan strategis daripada Prabowo Gibran dan Kabinet Merah Putih. Bahkan dengan tegas Prabowo mengatakan apabila ada menteri yang tidak mendukung kebijakan strategis tentang makan gratis bergizi anak SD, SMP, SMA, dan ibu hamil, di warning untuk keluar dari jajaran kabinet.
Pada tanggal 23, Prabowo langsung memimpin sidang paripurna perdana dalam rangka penguatan internal kerjasama menteri dan dalam rangka efisiensi. Jadi di dalam kerjasama ini diharapkan betul-betul menteri itu bisa bekerja dengan cepat, tepat, akurat, taktis dan strategis yang betul-betul bisa mendukung program-program taktis dan strategis Prabowo Gibran ke masa-masa yang akan datang, sehingga terjadi penguatan dan hadirnya negara di dalam kehidupan rakyat. Selain makan gratis bergizi di sektor pangan dan sektor energi, Prabowo juga menekankan sektor pendidikan dan kesehatan. Jadi demokrasi ini akan bisa terjawab dan berjalan dengan baik kalau kita betul-betul mempunyai tenaga pendidik yang bagus dengan bekal knowledge yang luar biasa, terdidik dan sehat secara mental. Ini harapan-harapan daripada Prabowo Gibran di dalam kepemimpinannya dalam Kabinet Merah Putih. Pada tanggal 24, Prabowo langsung memimpin para menteri untuk melakukan pelatihan di Magelang, di Akademi Militer. Diharapkan ke depan bahwa menteri-menteri ini betul-betul mempunyai semangat patriotisme, heroisme, membela bangsa dan negara serta rakyat Indonesia. Dan disusul pada tanggal 25, Gibran datang ke Jawa Tengah dalam rangka kunjungan kerja dan bergabung dengan Kabinet Merah Putih yang sudah ada di Magelang. Jadi saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, inilah harapan besar bangsa Indonesia dipimpin oleh Prabowo is the best, Gibran memang top, saudara-saudaraku. Jadi harapan kedepannya ya terutama pesan-pesan ini kepada para pembenci, kepada para hater ya, termasuk di situ ada Amin Rais Group yang mungkin belum mood, atau para kadal gurun yang masih sakit hati karena tidak mau menerima kekalahan, ya sebaiknya ini ditanggalkan. Mulai kita melihat bagaimana komitmen besar Prabowo Gibran ini menatap masa depan Indonesia hari ini menjadi bangsa yang besar di tengah situasi internasional yang tidak menentu, situasi global yang tidak menentu, dengan perang Ukraina, Rusia, Timur Tengah, segala macam. Ini kita lagi betul-betul mengarah kepada situasi yang tidak menentu, sehingga dibutuhkan kehadiran seorang presiden dan wakil presiden yang kuat ke depannya, yang mampu memimpin bangsa yang besar ini. Oke, selamat pagi, semoga sehat dan berbahagia selalu. Salam gembira dari kami. Kopi pagi yang nikmat.